Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Dalam dua bacaan hari ini, dua tokoh besar dalam sejarah keselamatan, yaitu Daud dan Yesus, ditemui oleh tokoh Israel. Namun, apa yang disampaikan berbeda. Kepada Daud, di dalam bacaan pertama dari 2 Samuel, mereka ingin mengadakan perjanjian. Sedangkan kepada Yesus di dalam Injil Markus, mereka menyampaikan tuduhan. Setelah pihak keluarganya menuduh Yesus sebagai orang yang tidak waras lagi, kini para ahli Taurat menuduhnya sebagai orang yang kerasukan Beelzebul, yang mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Namun, Yesus menepis tuduhan ini dengan mengatakan tidak mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, membangun berita hoax dan tuduhan tidak berdasar selalu hadir muncul dari sikap iri hati dan ingin mempertahankan kuasa dan cari panggung murahan. Mereka ini adalah orang berdosa yang menganggap dirinya benar dan kudus. Inilah sesungguhnya dosa menghujat Roh Kudus. Di dalam Markus bab 3 ayat 29. Jadi, dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni itu bukan sikap Allah yang tidak mau mengampuni manusia. Tetapi manusia menolak tawaran bebas Allah untuk bertobat. Itulah yang dilakukan oleh para ahli Taurat yang menuduh Yesus. Padahal mereka berada dalam garis sejarah perjanjian dengan Allah. Daud telah memberikan contoh kepada mereka dengan membuka diri kepada sesama dan Tuhan. Hal itu antara lain dilakukannya dengan membuat perjanjian dengan wakil Israel dalam menjalankan kekuasaannya. Perjanjian ini diejawantahkan dari perjanjian dengan Allah. Dengan itu, kita tahu bahwa kekuasaan Daud sungguh-sungguh langgeng, bertahan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dari permenungan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar menjadi orang yang membawa kabar baik, bukan orang-orang yang senang untuk menyebarkan berita hoax atau juga berita-berita yang tidak mengedukasi, berita-berita yang sesat. Mari kita belajar untuk mengatakan kebenaran, supaya kita boleh hidup baik dan benar di mata Tuhan dan juga sesama. Kalau kita sungguh-sungguh membuka diri terhadap kebenaran Tuhan, maka kita pasti akan terus dipimpin
oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadikan orang mengalami pembaharuan di dalam hidup. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita selalu mengabarkan kebaikan dan kebenaran di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.